Tujuh sifat mulia ini dimiliki masyarakat Arab sebelum Islam. Orang-orang Arab masih memiliki sifat-sifat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam tercurah untuk Rasulullah, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tunduk lagi taat kepada beliau. Dan tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Sahabat, patut disadari, tujuan mempelajari sirah Nabi bukanlah hanya untuk mengetahui rangkaian peristiwa dan memetik pelajaran dalam kejadian penting. Tujuan terpenting dari studi sirah adalah agar setiap muslim dapat melihat potret agama Islam secara utuh dalam sosok teladan terbaik Muhammad SAW. Memahami kepribadian Rasulullah SAW melalui napak-tilas kehidupan yang beliau lalui agar kita dapat menemukan sosok suri tauladan paling luhur. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab, ayat 21. Pada hakikatnya, istilah sirah nabawiyah merupakan ungkapan tentang risalah yang dibawa Rasulullah SAW kepada manusia, untuk mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dari ibadah kepada hamba menuju ibadah kepada Allah. Dan tidak mungkin bisa menghadirkan gambarannya yang amat menawan secara pas dan mengena kecuali setelah melakukan perbandingan antara latar belakang risalah ini atau risalah nabawiyah dan pengaruhnya. Berangkat dari sinilah kami merasa perlu mengemukakan pasal yang berbicara tentang kaum-kaum Arab dan perkembangannya sebelum Islam, serta tentang kondisi-kondisi saat Nabi Muhammad diutus. Sahabatku, selamat menyimak dan semoga membawa kemaslahatan. Posisi bangsa Arab. Menurut bahasa, Arab artinya padang pasir, tanah gundul dan gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah diberikan sejak dahulu kala kepada Jazirah Arab. Sebagaimana sebutan yang diberikan kepada suatu kaum yang disesuaikan dengan daerah tertentu, lalu mereka menjadikannya sebagai tempat tinggal. Jazirah Arab dibatasi Laut Merah dan Gurun Sinai di sebelah barat, di sebelah timur dibatasi Teluk Arab dan sebagian besar negara Irak bagian selatan. Di sebelah selatan dibatasi Laut Arab yang bersambung dengan Lautan India dan di sebelah utara dibatasi negeri Syam dan sebagian kecil dari negara Irak. Sekalipun mungkin ada sedikit perbedaan dalam penentuan batasan ini, luasnya membentang antara 1 juta mil kali 1.300.000 mil. Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena letak geografisnya. Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah Arab hanya dikelilingi gurun dan pasir di segala sudutnya. Karena kondisi seperti inilah yang membuat Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak memperkenankan bangsa asing untuk menjajah, mencaplok dan menguasai bangsa Arab. Oleh karena itu kita bisa melihat penduduk Jazirah Arab yang hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan semenjak zaman dahulu. Sekalipun begitu mereka tetap hidup berdampingan dengan dua imperium yang besar saat itu, yang serangannya tak mungkin bisa dihadang andaikan tidak ada benteng pertahanan yang kokoh seperti itu. Sedangkan hubungannya dengan dunia luar, Jazirah Arab terletak di benua yang sudah dikenal semenjak dahulu kala, yang mempertautkan daratan dan lautan. Sebelah barat laut merupakan pintu masuk ke benua Afrika, sebelah timur laut merupakan kunci untuk masuk ke benua Eropa dan sebelah timur merupakan pintu masuk bagi bangsa-bangsa non-Arab. Timur Tengah dan Timur Dekat terus membentang ke India dan Cina. Setiap benua mempertemukan lautnya dengan Jazirah Arab dan setiap kapal laut yang berlayar tentu akan bersandar di ujungnya. Karena letak geografisnya seperti itu pula, sebelah utara dan selatan dari Jazirah Arab menjadi tempat berlabuh berbagai bangsa untuk saling tukar-menukar perniagaan, peradaban, agama, dan seni. Kaum-kaum Arab, ditilik dari silsilah keturunan dan cikal bakalnya, para sejarawan membagi kaum-kaum Arab menjadi 3 bagian, yaitu Arab Baidah,
yaitu kaum-kaum Arab terdahulu yang sudah punah dan tidak mungkin sejarahnya bisa dilacak secara rinci dan komplit, seperti Ad, Samud, Tasem, Judais, Imlak, dan lain-lainnya. Arab, Aribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Yarib bin Yasjub bin Kohtan, atau disebut pula Arab Kohtaniyah. Arab Mustaribah, yaitu kaum-kaum Arab yang berasal dari keturunan Ismail, yang disebut pula Arab Adnaniyah. Tempat kelahiran Arab Aribah atau kaum Kohtan adalah negeri Yaman, lalu berkembang menjadi beberapa kabilah dan suku, yang terkenal adalah dua kabilah. Kabilah Himyar, yang terdiri dari beberapa suku terkenal, yaitu Zaid al-Jumhur, Kudo'ah, dan Sakasi. Kabilah Kahlan, yang terdiri dari beberapa suku terkenal yaitu Hamadan, Anmar, Tayi, Mazhaj, Kindah, Lakham, Juzam, Ad, Aus, Hazraj, anak keturunan Jafna Raja Syam, dan lain-lainnya. Suku-suku Kahlan banyak yang hijrah meninggalkan Yaman, lalu menyebar ke berbagai penjuru jazirah menjelang terjadinya banjir besar saat mereka mengalami kegagalan dalam perdagangan. Hal ini sebagai akibat dari tekanan bangsa Romawi dan tindakan mereka menguasai jalur perdagangan laut dan setelah mereka menghancurkan jalur darat serta berhasil menguasai Mesir dan Syam. Dalam riwayat lain, dikatakan bahwa mereka hijrah setelah terjadinya banjir besar tersebut. Juga tidak menutup kemungkinan jika hal itu sebagai akibat dari persaingan antara suku-suku Kahlan dan suku-suku Himyar, yang berakhir dengan keluarnya suku-suku Himyar dan pindahnya suku-suku Kahlan. Beginilah gambaran bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam dikenal dengan istilah jahiliyah. Masyarakat jahiliyah ini identik dengan peradaban yang sangat buruk, pelacuran di mana-mana, pertumpahan darah, perbuatan keji yang tak dapat diterima akal sehat. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang Arab menganut agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabiah dan penyembah berhala, paganisme. Seperti apa kondisi sosial dan peradaban bangsa Arab masa zaman jahiliyah? Berikut ulasan singkat yang dirangkum dari Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, bersumber dari kitab Ar-Rohiqul Mahtum. Kondisi sosial bangsa Arab jahiliyah memiliki klasifikasi berbeda-beda di mana kaum bangsawan mendapat kedudukan terpandang. Mereka memiliki otoritas dan pendapat yang mesti didengar. Adapun gaya hidup masyarakat Arab jahiliyah terbiasa bercampur baur antara kaum laki-laki dan perempuan. Boleh dikatakan kehidupan mereka jauh dari akal sehat. Selain pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah sudah biasa di kalangan masyarakat Arab jahiliyah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari 4 macam. 1. Pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah perwaliannya atau anak perempuannya. Kemudian dia menentukan maharnya dan menikahkannya. 2. Seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya. Kemudian setelah itu, istrinya ditinggalkan dan tidak disentuh selamanya hingga tampak tanda kehamilannya dari laki-laki tersebut. Apabila tampak tanda kehamilannya, apabila si suaminya masih berselera kepadanya maka dia akan menggaulinya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibdah. 3. Sekelompok orang dalam jumlah yang kurang dari 10 berkumpul, kemudian mendatangi seorang perempuan dan masing-masing menggaulinya. Jika perempuan ini hamil dan melahirkan, setelah beberapa malam dia mengutus kepada mereka sekelompok orang tadi. Ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul kembali dengannya. Lalu si perempuan itu berkata kepada mereka, "Kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan, dan dia ini adalah anakmu wahai si fulan." Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka. Maka anaknya dinasabkan kepadanya. 4. Banyak laki-laki mendatangi seorang perempuan, sedangkan si perempuan ini tidak menolak sedikit pun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi simbol siapapun yang menghendaki mereka maka dia bisa masuk. Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya itu berkumpul lalu mengundang ahli pelacak, Al-Kofah. Kemudian si ahli ini menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang mereka cocokkan ada kemiripannya dengan si anak itu.
Dalam hal ini, laki-laki yang ditunjuk tidak boleh menyangkal. Maka ketika Allah Ta'ala mengutus Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah itu kecuali pernikahan yang ada saat ini. Dalam tradisi Arab jahiliyah, antara laki-laki dan perempuan selalu berkumpul dan diadakan di bawah tajamnya pedang dan tombak. Pemenang dalam perang antar suku berhak menyandera perempuan-perempuan suku yang kalah dan menghalalkannya. Anak-anak yang ibunya mendapatkan perlakuan semacam ini akan mendapatkan kehinaan semasa hidupnya. Kaum jahiliyah juga terkenal dengan kehidupan dengan banyak istri atau poligami tanpa batasan. Mereka mengawini dua bersaudara. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka apabila telah ditalak atau karena ditinggal mati oleh bapak mereka. Perbuatan zina merata di semua lapisan masyarakat. Namun, ada sekelompok laki-laki dan perempuan yang terbebas dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan ke dalam kemaksiatan. Kondisi hina lebih banyak dialami para budak perempuan. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amru bin Shuaib. Dia berkata, seorang laki-laki berdiri sembari berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si Fulan adalah anakku dari hasil perzinaanku dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, "Tidak ada dakwaan dalam Islam yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Urusan yang terkait dengan masa jahiliyah telah lenyap. Seorang anak adalah dari hasil ranjang, dinasabkan kepada suami yang menikah sah, sedangkan kehinaan adalah hanya bagi wanita pezina." Mengenai pergaulan masyarakat Arab jahiliyah, hubungan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak paman dan kerabatnya sangat kental dan kuat. Mereka hidup dan mati demi fanatisme kesukuan. Semangat untuk bersatu begitu membudaya antar sesama suku. Bahkan prinsip yang dipakai dalam sistem sosial adalah fanatisme rasial dan hubungan tali rahim. Mereka hidup di bawah semboyan. Tolonglah saudaramu baik dia berbuat zolim ataupun dizolimi. Mereka menerapkan semboyan ini sebagaimana adanya. Tidak seperti arti yang telah diralat oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim, maksudnya mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, persaingan memperebutkan martabat dan kepemimpinan seringkali menyebabkan perang antar suku yang masih memiliki hubungan sebapa. Seperti yang terjadi antara suku Aus dan Khosroj, Abs dan Zubyan, Bakar dan Tahlib, dan lain-lain. Di lain pihak, hubungan yang terjadi antar suku benar-benar berantakan. Kekuatan yang mereka miliki digunakan untuk berjibaku dalam peperangan. Satu-satunya yang menolong mereka adalah adanya bulan-bulan yang diharamkan berperang atau Asyurul Hurum, sehingga mereka hidup damai dan mencari rezeki untuk kebutuhan sehari-hari. Kesimpulannya, kondisi sosial masyarakat Arab jahiliyah benar-benar rapuh dan jauh dari akal sehat. Kebodohan mencapai puncaknya dan hurafat merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan seperti benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah. Saling berperang menjadi tradisi mereka ketika ada yang mengancam kekuasaan dan melukai kehormatan. Selain itu, kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah juga tak lepas dari minum khamar, mabuk-mabukan dan perjudian. Masyarakat jahiliyah memang dikenal memiliki peradaban yang buruk, namun masih ada akhlak mulia dan terpuji yang menjadi kelebihan mereka. Di antaranya, kemurahan hati, kedermawanan, pantang menyerah, memenuhi janji, suka menolong orang lain. Semua keterpurukan moral dan kelamnya peradaban jahiliyah itu baru berubah setelah Nabi Muhammad SAW diutus membawa risalah Islam. Perlahan namun pasti, berkat rahmat Allah, Nabi Muhammad SAW dengan kelembutan dan kemuliaan akhlaknya mengubah gelapnya peradaban menuju cahaya. Kemusyrikan dihilangkan, perbudakan dihapuskan, perempuan dimuliakan, perzinaan dan perjudian ditinggalkan. Bangsa Arab memasuki fase peradaban baru yang lebih bermartabat dengan hadirnya Islam. Allahu a'lam. 7 sifat mulia ini dimiliki masyarakat Arab sebelum Islam. Orang-orang Arab masih memiliki sifat-sifat mulia. Pernyataan ini disampaikan Dr. Raghib As-Sarjani dalam Sifat Al-Arab wa Akhlaquhum. Sifat-sifat ini, diantaranya, pertama, kejujuran. Dahulu orang-orang Arab enggan untuk berbohong. Dan sifat ini pula yang melekat kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Kedua, murah hati. Masyarakat Arab terbiasa untuk menghormati tamu dengan penyambutan dan makanan yang baik, dan mereka biasa menyalakan api di malam hari.
Salah satu tokoh Arab yang dikenal karena kemurahan hatinya adalah Hatim at-Toi. Ketiga, adil. Meski perbudakan masih terjadi, masyarakat pada umumnya tidak ada pengorbanan jika tidak bersalah. Mereka juga hidup bebas dan menolak ketidakadilan. Keempat, bertetangga dengan baik. Masyarakat Arab memegang teguh untuk memenuhi hak-hak tetangga, terutama saling melindungi dan tolong-menolong di antara mereka. Dengan memenuhi hak tetangga, maka sama seperti menjaga kemuliaan. Kelima, kesabaran. Kondisi kehidupan orang Arab di Jazirah Arab sangat keras dan inilah yang memberi mereka kekuatan dan kesabaran untuk menanggung berbagai kesulitan yang mungkin mereka hadapi, seperti kelaparan, perjalanan jauh, dan lainnya. Keenam, keberanian. Keberanian adalah karakteristik naluriah di setiap orang Arab, karena orang Arab memiliki kekuatan untuk mendorongnya berperang tanpa rasa takut, dan untuk mendukung yang tertindas tanpa ragu-ragu. Selain hidupan Badui, mereka membantu mempersiapkan diri untuk bahaya yang mungkin menimpa mereka. Mereka juga tidak akan menyerang orang lain tanpa alasan. Ketujuh, loyalitas. Selain jujur, masyarakat Arab juga terkenal loyal. Orang Arab biasa menepati sumpah mereka, memuji yang setia, dan tidak mencemarkan nama baiknya, dan menolak berkhianat atau tidak menetapi janji.